Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama manggil apa? Mas Uceng udah misalnya. Singkat padat jelas. Iya, singkat padat jelas. Kayak Abdel dan Temon ya. Iya. Kan enak banget itu kan dulu kan. Iya, pendek gitu. Abdel dan Temon itu antara jelek sama jelek banget sih. Iya, iya. Dia dari Jogja langsung nih. Langsung. Katanya jadwal ke Jakarta itu Senin Selasa. Mostly Senin Selasa. Karena ada apa di Jakarta Senin Selasa? Iya, karena kan ada beberapa kegiatan. Terus saya ngatur jadwal karena biasanya Rabu, Kamis itu Jumat itu ngajar. Oke. Gitu ya. Jadi Sabtu biasanya yang masih ada ngajar separuh keluarga, kalau hari Minggu keluarga tuh. Jadi harus Sabtu, diatur. Rabu, Kamis, Jumat tuh ngajar di UGM. Di UGM. Nggak ada ngajar tempat lain, Mas? Kalau ngajar tempat lain itu biasanya ya atas undangan. Oke. Misalnya ngajar di mana Unhas, di UI, Jogja, di mana sekali tuh. Iya, Maksudnya, iya. ya paling dalam satu semester sih ya sekali-sekali lah. Dosen terbang ya istilahnya itu. Wah, Bukan juga. Tinggi banget kalau dosen terbang. Dosen Ini terbang itu maksudnya gimana sih? Dosen terbang itu maksudnya dia memang dosen tetap di situ dan setiap mau ngajar dia diterbangin gitu. Saya kan tidak dosen tetap, cuman dosen ya diundang sesekali. Sesekali, iya, iya. Tapi pasti banyak permintaan lah. Nah, lumayan lah. Iya, iya, iya. Lumayan lah. Kalau di UGM ngajarnya apa? Saya ngajar itu hukum tata negara. S2? S1, S2, S3? pegang S3. Banyak banget ya. Nggak pilek itu S3. Iya, kebanyakan. S1, S6 itu berarti. S6, S1 tambah S2, S3. 6. Kita satu aja udah pilek, Mas. Iya, iya, iya. Hukum tata negara ini sebenarnya apa sih yang dipelajarin? Sederhananya begini, hukum tata negara. Karena sorry sebentar. Karena kayak lebih banyak komentarin politik akhirnya. Ahli-ahli hukum tata negara yang ada di TV itu lebih banyak komentarin politik. Memang karena hukum tata negara sama politik itu irisannya gede banget. Oke. Jadi politik itu kira-kira bagaimana menjalankan negara dari perspektif kepentingan politiknya. Hukum tata negara itu bagaimana melihat negara dari berbasis hukumnya. Oke. Jadi irisan politiknya besar. Apalagi hukum tata negara itu kan sebenarnya 2 yang dipelajari yang paling inti. Apa? Satu itu adalah kekuasaan, kuasa. Jadi kuasa itu mulai dari lembaganya, lembaga yang menjalankan kuasa, bagaimana mereka bekerja sama antar lembaga, bagaimana memperoleh kekuasaan, bagaimana proses pemilu untuk mendapatkan kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan, itu semua tuh dibicarakan. Dan di situ dekat sekali dengan ilmu politik kan. Yang kedua itu bicara soal hak asasi manusia. Jadi hak asasi, hak konstitusional warga, hak warga negara, yang gitu-gitu tuh. Jadi bicara soal hak. Satu dimensinya adalah warga negaranya. Kalau kuasanya itu biasanya dimensinya lebih dimensi negara. Negara. Ya, sekarang sesuai hukum tata negara nggak? Apanya nih? Kondisi sekarang? Saya sih bilang begini, kita kalau bagi itu ya, kita bagi secara gradatif gitu. Satu paling ideal, lalu kemudian dibawanya ideal itu adalah bagaimana perundang-undangan mengaturnya. Yang ketiga itu bagaimana politisi menjalankannya. Yang keempat bagaimana praktik yang terjadi. Nah, seringkali empat-empatnya ini beda semua nih. Idealnya kadang-kadang dipatok tinggi banget lah. Patok misalnya. Aturannya bagus gitu misalnya. Yang kita bayangkan idealnya belum tentu tertuang dalam aturan, tapi idealnya
harusnya negara itu baik, negara itu nggak boleh nyakitin orang, gitu-gitulah. Ketika dituangkan dalam bentuk peraturan, kadang-kadang ya negara curang kan, negara curangin gitu, misalnya maksain 12% PPN. Misalnya maksain bahwa jumlah menteri unlimited. Dulu kan dibatasin 35, nggak mau, keluarin jadi unlimited gitu. Jadi itu undang-undangnya sudah mendegradasi atau mengecilkan makna yang ideal. Perilaku politik itu makin mengecilkannya lagi. Perilaku politik itu ya permainan para politisi. Undang-undang ditabrak, undang-undang ditafsirkan berbeda, undang-undang yang ada itu tidak dijalankan, gitu-gitu tuh. Nah, belum lagi yang paling bawah itu adalah kasak-kusuk di belakang. Jadi undang-undangnya ada, praktik politiknya ada, tapi kasak-kusuknya ada di belakang. Contoh aja KPK misalnya. KPK disuruh memberantas korupsi, tapi kasak-kusuk di belakangnya itu kan tinggi sekali. Sehingga kesannya adalah ya siapa yang ditangkap bisa jadi karena dia berbeda secara politik afiliasinya. Jadi ada 4 kelas itu, dan makin menurun. Jadi kalau idealnya kita anggap gajah, ada mengecil secara sistematis tuh. Undang-undangnya kadang-kadang membuatnya menjadi rusa, lalu kemudian perilaku politik buatnya jadi kucing, jadi tikus gitu. Jadi mengerdil secara itu fitrah di semua negara atau memang kondisi sekarang di Indonesia aja kayak gitu? Sebenarnya banyak terjadi di berbagai belahan negara, khususnya negara-negara yang belum mapan demokrasi. Jadi kalau kita belum mapan dong berarti. Oh iya, kita kan kan udah lama kita nih. 98 26 tahun berarti. Cukup lama gak sih 26 tahun itu untuk dewasa berdemokrasi sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. 26 tahun itu waktu yang cukup. Persoalannya adalah 26 tahun itu kita melangkah berderap terus ke depan, atau jangan-jangan kita melangkah berderap di jalan yang keliru. Sekarang kita ada di jalan yang keliru. Jangan-jangan kita melangkah berderap di jalan yang keliru. Sehingga kita kayak kalau Cing Abdel ngalami putaran U-turn gitu. Kita kan jalan terus ke depan, kita ngerasa terus ke depan, padahal kita ngalami putaran U kan. Kita terus ke depan, kemudian kita balik ke kondisi serupa, ke kondisi yang lama. Nah, banyak yang menduga kasus Indonesia itu begitu. Jadi semuanya melangkah berderap, gagah, terus ke depan, tapi ternyata muter gitu. Dia balik ke kondisi serupa. Itu jebakan, kalau istilah-istilah teorinya dibilang jebakan proses transitional entrapment gitu. Jadi jebakan transisi. Kenapa kok bisa nggak berasa ya? Atau memang sengaja muter? Penyebabnya bisa banyak. Ada yang percaya bahwa satu, penyebab utamanya karena dibajak memang. Untuk dibalikin, diputerin? Iya, dibajak. Karena orang tidak senang kalau kita mengalami konsolidasi demokrasi. Kalau demokrasi mengalami konsolidasi kuat, ya biasanya hengki-pengkinya nggak bisa jalan. Yang main di belakang gitu, nggak bisa jalan. Yang mainan kong kali kong, hengki-pengki itu nggak bisa jalan. Tapi bahasa Indonesia ini perlu dilacak ya. Apa maksud hengki-pengki? Hengki-pengki itu kayak kong kali kong juga. Kong kali kong juga apa ya? Kong kali kong tuh kong kuadrat itu. Sama kong. Iya, kong kuadrat berarti. Kok bisa jadi? Iya, apa ya? Namanya ya, hengki-pengki itu perlu dilacak tuh secara bahasa tuh. Siapa sih hengki ini sebenarnya? Iya, siapa sih hengki ini sama siapa si kong itu tadi? Si kong ini ya. Kok dia kali dua tiba-tiba jadi permainan gitu. Iya. Nah, itu tuh satu. Jadi konsolidasi demokrasi kadang-kadang membuat pemain itu nggak bisa main dengan mudah. Dan itu merugikan kan. Yang kedua, ada istilah jebakan bukan jebakan, kutukan. Kutukan. Ada lagi kutukan. Sumber daya alam. Kalau jebakan sebenarnya bisa kita hindari. Kalau kita tahu ini lagi mau dijebak. Kalau kutukan kan nggak bisa. Berat. Berat. Udah harus kita terima gitu. Iya, udah. Kutukan sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi ada banyak buku teori yang menjelaskan negara-negara yang kaya sumber daya alam, ya, itu seringkali mengalami kutukan.
Apa yang dimaksud kutukan? Kutukannya itu adalah negaranya itu tidak menggunakan sumber daya alam itu untuk makin sejahtera, Ya. tapi dia menyejahterakan dirinya atau keluarganya atau kroninya saja. Itu terjadi di banyak negara. Mengapa? Negara itu seringkali dia berubah menjadi apa ya? Istilahnya itu ya ekstraktif. Jadi dia ngambil aja untuk memperkaya dirinya tanpa mempertimbangkan bahwa ini yang harusnya sejahtera adalah orang banyak. Nah, contoh sederhananya misalnya dalam kasus kita. Kita bisa lihat tuh berapa pejabat kita yang sekaligus sebagai pengusaha. Jadi dia jamak tuh. Kalau sholat di jamak masih boleh gitu. Ini yang di jamak itu adalah penguasa sekaligus pengusaha. Di jamak pada satu orang. Itu duluan mana tuh? Dia jadi pengusaha terus jadi Iya, penguasa? kadang-kadang timbal balik tuh. Ada yang penguasa dulu, Karena akhirnya dia jadi pengusaha dulu, ya. dia merangsek masuk ke usaha untuk ngambil kekuasaan supaya bisa melanggengkan, itu yang disebut dengan oligarki. Ya. Ada yang memang penguasa, lalu kemudian kong kali kong dengan pengusaha dibagi hepengnya dikit, dan akhirnya kemudian dia menjadi double ganda gitu. Jadi jalurnya double track. Bisa penguasa dulu kemudian jadi pengusaha, bisa pengusaha dulu jadi penguasa. Tapi di negara-negara yang disebut ada tulisan Darin Acemoglu bagus, mengapa negara gagal, salah satu yang dibahas adalah itu. Adalah ketika negara bersalin rupa menjadi pemburu rente istilahnya. Ya. Kira-kira gitu. Bersalin rupa ya. Padahal dulu waktu reformasi yang sering kita dengar itu adalah misalnya nggak boleh rangkap jabatan. Betul. Rangkap jabatan kayaknya itu isu lumayan isu utama di di masa-masa itu. Sekarang kok pada cuek ya? Dugaan saya kita mengalami penurunan secara sistematis. Jadi dulu kan kolusi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Awalnya kita lawan tuh, ya kan? Korupsinya masih kita lawan, kolusi dengan nepotismenya mulai mengecil. Oke. Karena kita membiarkan nepotisme, kolusi. Belakangan korupsinya pun sudah dilawan gitu, udah mengecil. Dan artinya korupsi, kolusi dan nepotisme itu makin kuat belakangan. Satu. Yang kedua, jangan-jangan kita memang tidak pernah berhasil menjinakkan kalau istilahnya adalah oligarki lama nih, Soeharto dan kroninya. Jangan-jangan kita nggak pernah memang berhasil. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah beranak pinak dari yang lama. Kalau bukan anak ideologis, ya anak biologis, gitu loh. Misalnya begini, ada ahli orang sering Profesor Fedi Hadis. Dia bilang bahwa Indonesia itu sebenarnya masa reformasinya itu cuma 3 bulan, Cing. Dari 98 itu? Dari 98. Mei, Juni, Juli, Agustus, kelar. Mei, usianya reformasi itu Mei, Juni, Juli, Agustus udah mati. Kenapa? Salah satu faktornya adalah karena kekuatan Orde Baru sudah terkonsolidasi kembali. Partai Golkar. Golkarnya, ya kan? Malah kalau kita fair sekarang, kalau kita jujur, partai yang paling diaspora itu Golkar. Golkar kemana-mana ya? Mana-mana. Sebutkan aja partai yang tidak ada Golkarnya. Ada. Paling diaspora. Gerindra, Prabowo. Pak Prabowo. Hanura, Pak Wiranto. Nasdem. Surya Paloh. Golkar. Golkar apalagi? Demokrat ada Hayono Isman dulu, pendiri Golkar awal, pendiri Demokrat awal. Hayono Isman. Iya. Siapa yang? PAN Sebagian ada Golkar. Ada berapa tuh? Walaupun PAN awalnya mengasosiasikan sebagai antitesanya. Iya kan? Iya. Tapi kan kemudian enggak juga. Mengalami pergerusan idealisme yang tergerus itu. Iya.
Hampir semua partai ngakunya begitu awal-awal kan. Ini menawarkan idealisme, tapi belakangan kan geser juga. Sama partai anak muda yang paling terakhir. PSI. Kan sama. Itu apakah karena memang kelihaian para politisi Golkar atau apa ya? Ini bukan sekedar soal politisi Golkar, tapi ini soal pragmatisme politik sebenarnya yang terjadi. Kalau kita lihat ya gejalanya, jarang dibikin sebuah partai yang betul-betul memperjuangkan ideologi. Kebanyakan partai dibuat karena dia tidak mendapatkan tempat dari partai sebelumnya. Yeah. Dia punya duit nih, dia biayain misalnya. Gila, dia nggak dikasih tempat nih. Keluar, bawa beberapa orang dari situ, bikin partai baru. Jadi partai baru kita nyaris nggak ada yang ideologis. Jadi ini sangat dong, elementer permasalahannya dari si partainya sendiri. Padahal kita milih orang-orang partai yang Dan jangan dibayangkan negara lain tidak mengalami hal serupa. Oh sama? Sama, kurang lebih sama. Cuman ada faktor penguatnya, ada amplifiernya, ada amplifikasinya. Misalnya kayak kita kayak sumber daya. Nah itu tuh pemburu rente jalan, oligarki jalan, gitu-gitu. Kita negara yang kultur tradisinya itu kuat, ikatan persaudaraannya itu kuat. Nah saya tidak mengatakan bahwa budaya itu koruptif, bukan. Kalau dibilang korupsi sudah membudaya ya harus dilestarikan dong. Koruptor budayawan. Iya. Koruptor budayawan kan enggak. Bukan budaya isinya koruptor semua. Nah maksud saya adalah kita punya unsur budaya yang mudah disetir, yang gampang dialihkan menjadi cara untuk membenarkan koruptif. Misalnya tolong menolong. Menolong kan bagus tuh. Budaya yang bagus. Tapi begitu ada dua pejabat ketemu mau koruptif, mereka gunakan istilah itu, tolong menolong dong. Supaya kita cincai bisa atur-aturan kan gitu. Budaya hadiah itu kan bagus. Siapa yang bilang hadiah nggak bagus? Memberikan hadiah, tetangga. Bikin orang bahagia, ya. Iya, tetangga ngasih ke tetangga. Tapi biasanya disetir menjadi model untuk melicinkan sesuatu, uang pelicin, gratifikasi, kickback, gitu-gitu. Jadi seperti pisau yang bisa dipakai mengupas mangga, seringkali dipakai buat nusuk orang. Nusuk orang, ya. Kalau masalah perundang-undangannya ya, dari beberapa kali kasus ini, jadi kayak gue sih ngelihatnya ya, maksudnya kayak nggak ada wibawanya itu undang-undang. Bisa aja mau diganti kapan. Banyak caranya gitu untuk ganti ini, ganti itu. Emang semudah itu yang mengganti undang-undang. Banyak yang bilang DPR pada protes nih, misalnya ke MK, kita udah rapat capek-capek, terus diubah sama cuma beberapa orang gitu. Itu sebenarnya gimana sih ininya? Nggak, sebenarnya begini. Satu, kita sepakati dulu bahwa yang namanya undang-undang itu sakral dong. Sakral dong. Coba bayangkan dengan undang-undang bisa dipakai untuk nembak mati orang. Betul. Bisa dipakai untuk membunuh orang. Jadi undang-undang itu sakral. Itu sebabnya proses pembuatannya harusnya sakral. Nah, dalam prinsip demokrasi, apa yang dimaksud dengan sakral proses pembuatan? Ya kalau negara mau buat aturan, dia harus nanya kepada orang yang mau diatur. Kepada rakyat banyak. Nah, itu maknanya demokrasi. Apa yang membedakan negara demokrasi dengan tidak demokratis? Misalnya, apa bedakan Indonesia dengan Korea Utara misalnya, kalau kita mau fair. Di Korea Utara, bikin aturan itu tidak nanyain ke publik. Emang kita nanya? Nah, itu dia. Itu yang membedakan. Jadi, di Korea Utara, apakah ketika bikin peraturan, dia survei, riset? Dia survei dan riset juga. Apakah ketika bikin aturan, dia tidak terjemahkan dari ideologi negaranya? Dia terjemahkan juga, sama. Kita juga begitu, kita terjemahkan dari ideologi Pancasila kita. Kita bikin riset, survei, iya. Tapi kita tidak nanya ke publik dengan baik kan. Sehingga mekanisme nanyanya gimana sih? Kalau bikin harusnya undang-undang? melalui proses yang disebut dengan partisipasi
aspirasi. Jadi dibuka tuh ruang-ruang publik supaya publik ngasih masukan, supaya seakan-akan undang-undang itu adalah what public wants gitu. Jadi apa yang diinginkan oleh publik, bukan yang diinginkan oleh politisi. Nah, sekarang yang terjadi kebanyakan adalah undang-undang itu adalah apa yang diinginkan oleh politisi, bukan diinginkan oleh publik. Itu sebabnya undang-undangnya sering dilawan. Nah, negara demokrasi menyediakan. Jadi prinsip demokrasi itu dia menyediakan sarana katup pengaman lah istilahnya. Ya. Makanya kalau undang-undangnya bermasalah, dia ciptakan yang namanya peradilan Mahkamah Konstitusi. Ya. Bawa ke situ tuh, isinya adalah orang-orang negarawan, dia akan perbaiki kita. Nah, problemnya adalah politisi sekalian dia bajak Mahkamah Konstitusinya kan. Iya. Jadi dia kalau buku-buku teori menggambarkan itu disebut sebagai autocratic legalism. Okay. Jadi dia mau benarkan autokrasinya dengan cara legal. Caranya apa? Dia kuasai sekaligus Mahkamah Konstitusi. MK-nya. Nah, akhirnya ketika undang-undangnya bermasalah, keinginan politisi dibawa ke MK, MK-nya kayak gagu gitu. Kayak nggak bisa ngomong dengan baik. Dan akhirnya putusannya jadi berantakan. Berantakan, ya. Nah, padahal maksud bikin partisipasi dan aspirasi itu bagus, maksud bikin MK itu bagus. Bagus. Itu yang saya bilang tadi, idealnya selalu bagus, Iya. undang-undang sudah menurunkannya, praktik politik itu menurunkannya makin bawah. Iya. Kalau berpikir ideal, kan pembuat undang-undang itu DPR ya. DPR. Isi DPR adalah orang-orang yang mewakili kita nih, masyarakat. Harusnya undang-undang yang tercipta adalah undang-undang yang mewakili kita kan. Terus, Harusnya idealnya kayak gitu. Kenapa banyak yang enggak ya? saya kira satu, ada, ini saya ngomong-ngomong buku ya karena baca aja. Ada buku yang menarik menuliskan bahwa kenapa undang-undang sering bermasalah. Salah satunya adalah perilaku anggota DPR sok tahu. Anggota parlemen sok tahu. Kan emang dia tahu. Enggak juga. Mana ada tamatan SMA, Bos. Nggak semua hal. Kan standarnya kan SMA. Iya. Dan tidak semua hal dia ketahui. Iya. Nggak mungkin ada satu orang, kita aja yang dosen kan nggak mungkin tahu semua hal. Saya kalau ditanyain juga soal-soal teknik, soal psikologi kan nganga juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya anggota DPR itu seringkali nganggap tahu semua hal. Sehingga komen-komennya itu, atau apa yang ketika mereka bikin undang-undang, mereka bikin semaunya aja, itu satu. Yang kedua, seringkali tidak didukung oleh kualitas data yang memadai. Oke. Kalau kita nonton sidang-sidang di DPR tuh kadang-kadang ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco kadang-kadang. Mereka klaim-klaim aja. Ditanya datanya mana, nggak ada datanya tuh. Data, karena data itu kan penting. Iya. Misalnya, impor deh. Misalnya kalau kita ngimpor. Iya. Kita ngimpor gula. Iya. Sebenarnya berapa sih kebutuhan gula dalam negeri? Iya. Kebutuhan gula itu kan ada dua, paling sederhana nih ya. Iya. Konsumsi sama gula untuk Industri. Iya. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang ngaco datanya. Tiba-tiba keluar data kebutuhan kita berapa juta ton, produksi dalam negeri segini, kita harus impor. Impor ini yang biasanya mereka main kutipan dari 1 kilogram itu dapat berapa jatah gitu. Itu yang membuat proses koruptifnya tinggi. Padahal kalau kita fair dengan jumlah itu, jangan-jangan se-Indonesia udah diabetes semua. Iya. Ini gede banget kebutuhan impor. Selalu begitu tuh. Permainan data yang dimainkan. Dan data itu kita tidak punya satu data tunggal yang terpercaya. Kalau negara lain ada nggak? Kayak banking data untuk semua? Nah, biasanya negara-negara yang lain, apalagi yang demokrasinya lebih mapan, itu dia membangun sistem data, satu sisi. Yang kedua, riset-riset itu dipakai untuk mengkritisi data mereka.
Jadi anggota DPR itu seringkali datang dengan riset. Apakah anggota DPR-nya pinter? Enggak juga. Cuma mereka membangun sistem sistem pendukung yang memadai. Jadi anggota DPR-nya itu ditemani dengan staf-staf ahli, tukang riset, orang yang paham data, orang yang paham media sosial. Dia yang nyurvei itu. Jadi anggota DPR-nya kadang-kadang ya nggak paham juga, tapi dikasih data dari belakang. Ini Pak, ini datanya. Jadi ngomongnya itu mantap gitu. Kan kita juga ada staf ahli segala macam disediain kan. Coba diperiksa berapa banyak yang benar-benar ahli, berapa banyak yang sanak saudara, berapa banyak yang keluarga, berapa banyak kan harus diperiksa tuh. Sering itu yang kita kritisi dari khususnya parlemen kita ya. Yang dibangun itu adalah kesejahteraan individu, personal anggota DPR-nya. Makanya dapat biar horden, itu kan ada semua kan rusuh-rusuhnya, ribut-ributnya dia ya. Tapi yang tidak dibangun itulah supporting sistemnya. Padahal yang harusnya dibangun supporting sistemnya. Ini kan enggak. Pejabat kita itu disuguhi kualitas individunya. Makanya mobilnya ada berapa, ya kan? Dipakai ada berapa, tapi tidak didukung supporting sistemnya. Nah sebenarnya ada nggak aturan untuk membuat dukungan supporting sistemnya ini bagus? Ada, tapi itu saya bilang tadi, dia tidak ideal. Karena aturannya dibuat menjadi sederhana. Kenapa dibuat menjadi sederhana? Supaya ya itu tadi, bisa keluarga, bisa kong kali kong, keluarga bisa masuk, keluarga yang belum punya kerjaan, lu belum punya kerjaan, sini aja lu, jadi staff, jadi apa gitu. Masuklah tuh orang-orang yang tidak punya kapasitas melalui proses yang tidak berintegritas. Jadi kita itu kayak gitu tuh. Dan apakah negara lain ada? Ya, banyak riset yang menjelaskan bahwa negara-negara lain juga mengalami seperti ini, khususnya negara-negara Afrika Sub-Sahara. Di Asia kita termasuk yang kalau tergantung apa datanya nih ya. Kalau misalnya data demokrasi, ya kita masuk buruk kalau di Asia. Kayak misalnya yang Filipina kemarin ya. Filipina kan katanya agak-agak mirip katanya sama kita. Kembali lagi anak-anak dulu Marcosnya ini, itu kondisinya sama kita. Ya relatif sama sebenarnya. Mirip. Filipina itu menjadi kayak copy paste. Bahkan tim kampanyenya katanya. Kayaknya kita yang ngambil dari Filipina atau Filipina yang ngambil Filipina duluan. Kan Filipina pemilu duluan. Kalau kita pakai secara kronologis ya. Kan Timeline-nya dia duluan. Timeline-nya dia duluan. Berarti kita yang naturalisasinya kita pelaku naturalisasinya. Itu kita ambil karena memang kondisi masyarakatnya relatif sama atau kondisi si penguasanya relatif sama. Saya tidak mau masuk sih, tapi saya mau bilang begini. Sebenarnya industri politik itu, demokrasi itu memang berjalan dengan cara begitu. To be honest, jujur aja, Cing Abdel. Emang Cing Abdel kenal siapa Prabowo dan Jokowi misalnya? Enggak. Kita kenal mereka itu dari TV. TV yang membentuk dia kan, atau TV, media sosial yang membentuk. Emang kita tahu kalau di rumah Pak Jokowi misalnya iseng nggak ngapa-ngapain, dia ngupil, dia taruh di bawah meja apa enggak? Kan kita nggak pernah tahu. Pasti sih kalau di atas meja itu upal namanya. Tapi kita kan nggak tahu kualitas orang. Itu sebabnya kadang-kadang, tidak selalu ya. Kadang-kadang ada yang bilang begini, pemilihan dengan skop kecil itu lebih demokratis daripada skop besar. Maksudnya? Pilihan ketua RT kadang-kadang itu lebih demokratis daripada pilpres. Lebih demokratis atau lebih efektif? Lebih kita ketahui secara langsung. Pemilihan ketua RT kita tahu, dia rajin ke masjid atau ke gereja apa enggak tuh. Dia nampar anaknya apa enggak di depan publik tuh. Dia pakaiannya seronok apa enggak tuh. Kan kita tahu persis kualitasnya gitu. Dia nampar tukang air yang lagi benerin air atau enggak. Nah, itu 17 tahun ke samping itu yang barusan. Iya. Kita tahu kualitasnya kan? Iya. Tapi kalau pilpres kan enggak. Kita tahu itu berdasarkan informasi yang disuguhkan.
Melalui apa? Istilahnya begini, second hand reality kan. Second hand. Ya, ya. Realitas apa? Second ya, layer kedua lah ya gitu. Layer kedua. Kadang-kadang KW malah kan. Iya, Nggak iya, yang iya. aslinya. Yang kita ingin orang lain lihat kita seperti apa gitu. Bukan kita sebenarnya. Dan demokrasi bekerja dengan cara itu. Makanya industri polesan itu laku, Cing. Makanya industri Pantesan orang pada kaya-kaya banget yang konsultan-konsultan. persis. Karena dia tukang poles kan. Kerjaannya adalah packaging. Orang di packaging. Supaya tampil kayak wah gitu. Tampil wah itu membuat dia lebih punya elektabilitas kan. Itu dipelajari emang. Wih, dipelajari. Ada teori-teorinya gitu. Ada. Packaging orang. Ada banyak. Cing pernah nonton film ini nggak? Kalau nggak salah yang main si Sandra Bullock. Nonton deh. Film itu Our Brain is Crisis kalau nggak salah judulnya. Cerita soal pilpres di sebuah negara. Bagaimana dipoles tuh. Bahkan ketika anaknya kena narkoba, diperkirakan dia punya elektabilitas akan nyungsep. Ternyata bisa dibalik sama tim suksesnya tuh. Ketahuan nggak tapi narkobanya? Ketahuan. Oh, tapi ketahuan. dibuat dia nangis-nangis di depan TV untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu dia korban dari sindikat apa segala. Naik, elektabilitasnya malah naik. Nah, itu kadang-kadang bekerjanya industri politik itu begitu. Bukan khas kita. Amerika juga sama. Keluar dengan gerakan tangan apa, pidato menghadap apa, lur dipelajarin, Cing. Jangan pikir Pakai baju 60.000. iya. Itu hasil industri. Iya, saya nggak tahu ya dalam kasus si bapak satu itu ya, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu dalam kasus si bapak satu itu hasil genuine atau industri. Tapi yang begituan dipelajari, diatur tuh. Dan efektif. Efektif. Di pemilu kemarin kita masih. Iya. Jadi yang genuine itu kadang-kadang kurang. Dipoles, pakai baju Naruto, pakai jaket. Jangan pikir itu sekedar genuine, diatur. Karena apa? Pangsa pasar yang mau dimenangkan memang anak muda kan. Ya. Yang 120 juta ini yang anak muda. Maksudnya kalau yang 120 juta itu bisa terinfluence dengan hal-hal yang seperti itu, berarti ada yang salah atau memang natural aja sih? Begitulah industri politik bekerja. Nah, memang ada satu perdebatan begini, Cing. Menarik. Dalam demokrasi, itu kenapa orang bilang dalam demokrasi yang dibutuhkan itu adalah orang yang pintar. Orang yang saya nggak mau bilang berpendidikan, tapi orang yang sadar. Itu kan mulai Plato nulis ngeritik demokrasi kan karena itu. Karena orang goblok disamain sama orang pinter kan. Padahal orang goblok punya satu suara, orang pinter juga punya satu suara. Orang sadar punya satu suara, orang goblok juga punya satu suara. Dan ketika orang goblok bersatu, orang pinter nggak bisa ngapain. Karena nilai suaranya sama ya. Sama. Iya. Itu yang dikritik sama Plato kan dari dulu itu soal demokrasi dan sampai sekarang. Ada pertanyaan yang menurut saya sampai sekarang menarik dan relevan. Menjadi goblok itu hak atau bukan? Jadi goblok. Jadi goblok itu hak atau enggak? Jadi kalau kita bilang kita harus mencerahkan orang melakukan pencerahan rakyat Indonesia, kadang-kadang orang bilang enggak. Gue pengen tetap goblok. Jadi goblok itu hak kok. Iya. Kan banyak yang bilang juga kita dipaksa untuk tetap goblok. Iya. Nah, itu yang membuat kita percaya bahwa di beberapa negara, termasuk seperti kita, pemberdayaan itu tidak terjadi. Ini maksudnya kalau misalnya kita Perdayaan yang terjadi sebenarnya. perdayaan ya, diperdaya ya. Maksudnya ini kalau misalnya
ada hal yang memang kita dipaksa untuk tetap goblok, berarti ada satu meeting nih orang-orang pintar untuk bikin kita tetap goblok. Ada pertemuan gitu kan, kok jahat banget kayaknya. Enggak, kalau orang yang percaya, kalau di tingkat global dulu ya. Iya. Kalau tingkat global dulu, ada orang yang percaya bahwa globalisasi itu adalah bagian dari cara untuk mengerdilkan negara-negara. Oke. Jadi siapa aktornya? Aktornya WTO, GATT, dia ngatur negara-negara supaya nggak bisa berkembang secara baik. Itu di tingkat global. Di tingkat nasional, ya ada yang percaya itu. Jadi cara yang sebenarnya belum tentu juga menggoblokkan. Tapi yang dia pikirkan bukanlah kualitas pendidikan orang, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana kekuasaan dia dilanggengkan. Salah satu cara melanggengkan kekuasaan adalah jangan buat orang menjadi tercerahkan. Kritis. Jangan. Makanya orang kritis harus dilawan. Berangus. Orang kritis harus diberangus. Pikiran kritis harus pikiran kritisi harus diancam dengan terali besi. Kira-kira begitu. Supaya orang tidak bisa terbangun budaya kritis. Belum tentu juga dia mengatakan orang Indonesia harus goblok. Bukan. Tapi karena yang dia bayangkan adalah kekuasaan ini harus lanjut. Makanya tidak peduli mau nggak gemar membaca, lahir dari proses dalam tanda kutip anak haram konstitusi, ya nggak peduli. Orang tetap harus dibuat tidak protes dengan itu. Caranya apa? Buang sembako sebanyak-banyaknya. Karena sembako itu kan adalah cara untuk dalam tanda kutip nina bobo kan. Iya. Banyak yang bilang saya emang kalau ini hajar perutnya, kalau perutnya udah kenyang orang gampang Betul. Nggak, maksudnya gini Mas Uceng. Ini kan kayak persekongkolan jahat banget kayaknya ya. Maksudnya orang-orang itu sadar nggak kalau dia sedang berbuat jahat atau kondisi kayak mewajarkan aja hal-hal yang kayak gitu. Kekuasaan itu naturalnya begitu. Dia ngerasa dia berbuat bener aja nih. Iya. Kekuasaan itu naturalnya begitu. Makanya kenapa ada istilah yang sangat terkenal sama Lord Acton itu kan? Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Ya. Kan itu lahirnya tuh. Karena sejatinya kekuasaan itu begitu. Kalau tiba-tiba ada presiden, ada raja yang memakmurkan, itu kan di cerita dongeng 1001 malam kan? Cerita-cerita dongeng tuh. Jadi kekuasaan itu cirinya begitu. Makanya kenapa ketika berhadapan dengan kekuasaan harus diciptakan fitur-fitur yang memperlemah kekuasaan itu kan. Misalnya, jangan 3 periode dong, 2 periode cukup. Karena kalau 3 periode, lu makin gila-gilaan tuh fiturnya. 2, kekuasaan harus dibatasi dong. Jangan tertumpuk pada satu orang. Ngasihin ke DPR juga, ngasihin ke yudikatif juga. Itu kan gitu tuh cara berpikirnya. Jadi kekuasaan itu harus direduksi. Karena kuasa itu, 1, selain memang gede, 2, berbahaya, yang ketiga memabukkan. Memabukkan sih ya. Memabukkan itu. Cing Abdel belum pernah jadi presiden. Iya sih. Iya. Apa aja dilayanin ya? Memabukkan. Jadi itu sebabnya kenapa harus diredam. Karena naturalnya kekuasaan itu gitu. Naturalnya memang begitu. Kalau udah nggak berkuasa kayak Pak Jokowi nih sekarang misalnya, banyak yang bilang kok kayaknya masih main presiden-presidenan. Masih sering ke sini, masih sering ke situ, dan orang juga nerima-nerima aja ternyata. Itu masih dalam rangkaian industri politik tuh. Tergantung kita membacanya. 1, ada yang membacanya sebagai mungkin secara psikologis. Ya, ada yang disebut dengan istilah post-power syndrome. Ya. Orang yang dulu tinggi banget kuasanya, tiba-tiba kehilangan, itu kecenderungan punya sindroma dengan kekuasaan itu. Makanya bisa jadi secara psikologis, bisa jadi dia berupaya mengakumulasi supaya kekuasaannya itu sekurang-kurangnya masih tetap ada lah. Emang bisa? Ya, ketika dia naruh anaknya kan itu tanda sebenarnya. Ketika dia naruh anaknya secara
secara apa? Secara dalam tanda kutip, secara dinasti, Iya. itu kan cara sebenarnya untuk mempertahankan kuasa. Dan saya kira Filipina juga mengalami hal yang sama kan. Iya. Walaupun sekarang udah cerai tuh, udah berantem kan ke wapresnya Wapres dengan, sama presidennya, ya. presidennya gitu. Iya. Itu cara yang dilakukan satu. Yang kedua adalah dia bisa dibaca secara hukum. Misalnya 10 tahun memimpin, mustahil nggak punya dosa, Pak. Untuk negara seperti Indonesia yang saya bilang tadi, idealnya jauh, undang-undangnya kadang-kadang berantakan, perilaku politiknya, lalu kemudian di bawah kadang-kadang kasakusuknya jalan. Siapa yang nggak punya kesalahan? Siapa yang tidak serta-merta dengan mudah dikonversi kesalahannya itu dan dibawa ke proses pertanggungjawaban hukum? Itu sebabnya kadang-kadang orang yang sudah melewati kekuasaannya, dia akan mencoba untuk tetap berada di jalur kekuasaan supaya menutupi kesalahannya. Pak SBY misalnya kemarin tetap ada di Demokrat, tapi kan nggak kayak Pak Jokowi gitu maksudnya. Iya, tapi di lain sisi kan dia tetap mengupayakan anaknya naik. Oh iya. Ya kan? Iya, Dia tetap mengupayakan orang-orangnya naik. Dia tetap negosiasi dengan partai. Jangan dipikir Pak SBY santai-santai di ruangannya begini, lukis-lukis aja, nyanyi, gitar-gitar. iya. Dia nggak pergi ketemu siapa, ngatur siapa. Jangan dipikir begitu. Kan itu yang saya bilang tadi, second hand reality. Kita ngelihatnya di media kan. Dia Iya. gitar-gitaran, Pesta lukis-lukis, pora, ya, pesta pora dia iya, nyanyi. iya. Bagus nggak waktu itu? Bagus katanya, iya. Iya, kata. Bagus katanya, iya. Kita ngelihatnya itu, kita nggak lihat di belakangnya. Kita nggak tahu dia nego sama siapa supaya anaknya bisa, misalnya ya, Iya. anaknya bisa, misalnya dia nego sama siapa supaya dipertahankan. Nah, persis hal yang sama terjadi dengan Pak Jokowi. Cuma bedanya Pak Jokowi banyak yang memberitakan gitu. Bisa jadi karena dia masih, kalau dia turun dari spotlight, dia belum turun sepenuhnya sebenarnya kan, sebagian badannya itu masih Iya. under spotlight gitu. eh, Itu sebabnya dia masih rajin diberitakan dan sebagainya. Tapi apakah dia keliling? Saya merasa dengan industri simbol, industri yang dipoles-poles itu, jangan sederhanakan tiba-tiba dia foto sama siapa, lagi makan. Iya. Itu adalah kiriman sinyal menurut saya. Foto sama yang keluarga Wijaya kalau nggak salah ya. Bisa jadi. Siapa aja dia foto sama siapa. Itu kiriman-kiriman sinyal. Apalagi kalau memang saya bukan ahli budaya ya. Tapi orang Jawa itu kan katanya penuh simbol ya. Penuh simbol. Iya. Makanya baju Batik aja batiknya, banyak iya, dianalisa nih iya, batiknya banyak seperti ini. dianalisa. Iya. Ya, itu semua bagian yang penting menurut saya. Jadi capek banget ya kita. Enggak lah. Sibuk otak kita. Harus analisis semua hal. Iya. Baju aja harus dianalisis. Oh, iya. Ya. Nah, kalau secara hukum tata negara nih apa sih yang salah misalnya? Ini yang sebenarnya kasusnya kayaknya kalau dilihat dari akal logika umum aja deh, ya, kayak pagar laut. Kayaknya kan gampang kayaknya sebenarnya. Ini punya siapa, itu akan gampang ketahuan. Dibangunnya buat apa, akan gampang ketahuan. Kenapa kok sekarang ngejelimet banget itu? Satu, dugaan saya karena kita tidak punya single data. Yang saya bilang tadi. Oke. Kenapa kita tidak punya single data? Kalau ada single data yang terkoneksi, ya. terintegrasi, Ya. orang susah main hengki-pengki. Orang susah main. Makanya misalnya begini. Misalnya sederhana deh, data peta wilayah, peta tambang, peta hutan, peta apa lagi nih? Peta yang berkaitan dengan itu, Ya. ada nggak yang satu? Enggak, Cing. Harusnya ada ya? Harusnya ada, supaya kita tahu, oh ini daerah tambang, Ya. tidak boleh, ini daerah hutan, tidak boleh ditambang. Ini wilayahnya wilayah kars, wilayah air, tidak boleh ditambang. Tahu tuh. Ya. Ini kan enggak. Masing-masing punya datanya sendiri. Pertambangan punya datanya sendiri, hutan punya datanya. Yang begitu diklop,
insya Allah nggak nyambung. Nah, gitu. Makanya ada kejadian kan, Ahok kan pernah ngomong tuh, dia tiba-tiba dikasihin data, peta itu, loh, ini menurut data ini daerah tambang, menurut data ini data hutan nggak boleh ditambang, gitu tuh. Karena dia mainin between. Kalau datanya tunggal, susah mainnya. Itu terjadi di hampir semua level. Itu baru data soal tanah, wilayah, tambang. Belum lagi data-data yang berkaitan dengan itu. Data importasi, data kependudukan. Ya. Data kependudukan itu penting loh. Ya. Kita termasuk negara yang paling tidak safe data kependudukan. Nggak safe ini maksudnya? Gampang banget diperjualbelikan. Cing Abdel aja pasti sering dihubungin sama apa, kalau bukan KTA lah, investasi bank, lah, bank lah, asuransi lah, kan gitu tuh. Kan data kita diperjualbelikan ya. Perlindungan terhadap data kita nggak ada. Apakah ada lembaga satu yang mengurus data? Baru mau dibuat sekarang. Itu pun nggak independen. Kenapa? Karena afiliasi ke pemerintahnya banyak. Harusnya idealnya itu dikelola oleh siapa data itu? Bayangan saya gini, negara harusnya punya data tunggal dalam hal apapun. Yang kemarin Komdigi ke hack, itu data apa? Komdigi ke hack itu yang data ini ya? Yang apa sih? Data pusat data apa gitu ya? Iya, tapi PDN itu kan lebih pada data-data pribadi. Oke. Saya kasih contoh sederhana begini. Kenapa di Indonesia banyak terjadi malpraktik deh? Contohnya sederhana. Orang tabrakan, nggak ketahuan nih kan, langsung masuk rumah sakit, harus ditolong segera, harus disuntikkan sesuatu segera supaya dia bertahan. Orang nggak tahu apa-apa soal riwayat penyakitnya orang ini. Makanya disuntik, jeder. Ternyata nggak boleh. Ternyata berlawanan dengan obat. Ya. Nah, ribut lagi, malpraktek atau ribut salah penanganan dan sebagainya. Salah satu problemnya adalah kita nggak punya data. Kalau ada data kan ketahuan. Dia Misalnya datanya terintegrasi, kelihatan, orang ini namanya siapa keluar, dia punya riwayat ini. Nah, orang lebih berhati-hati. Kita tidak terintegrasi. Itu di tingkat jelimet tuh. Yeah. Data kesehatan. Yeah. Di tingkat yang sederhana yang saya bilang tadi, tambang, wilayah laut, wilayah pesisir, kita nggak punya data. Kalau Amerika ada, kayak yang single security itu, misalnya. Beberapa negara yang saya ketahui, salah satunya Amerika itu lebih tertata. Jadi segala data yang berhubungan dengan pribadi itu penyakitnya misalnya. Kalau pribadi saya nggak tahu. Okay. Mungkin harus dicek ya kalau pribadi. Tapi biasanya negara-negara yang lebih, dugaan saya Skandinavian, negara-negara Skandinavia yang lebih tertata itu biasanya lebih bagus. Kenapa? Karena pajaknya memang tinggi juga. Iya. Pakai untuk gitu. Nah kita nggak, data-data kita tuh berantakan. Dan ketika terjadi sesuatu, yang dilakukan oleh pejabat kita adalah insya Allah saling tuduh. Iya. Bukan punya gua tuh. Iya. Itu data dia tuh, dia yang kelola. Misalnya dalam kasus pagar laut ini. Langsung aja saling nuduh kan. Iya. Itu HGB-nya diterbitin tuh. Iya. Sama BPN. BPN-nya nunjuk si menteri langsung bilang, bukan di zaman gua, bos. Iya. Padahal ini kan soalan sederhana. Apa? Lacak, buka datanya. Datanya kan pasti ada. HGB-nya diterbitkan oleh siapa yang ngurus, teken, tahun berapa, siapa yang ACC. Ada. Kenapa jadi lama? Itu tadi. Kita nggak belajar bertanggung jawab. Mungkin waktu kecil belajar tanggung jawab nggak datang. Ya? Iya. Jawab doang nggak mau nanggung. Iya. Nggak kayak misalnya itu buka dari HGB-nya ya. Dari HGB-nya kan ketahuan ya. Itu harusnya dikeluarkan untuk siapa? Dikeluarkan untuk siapa? Itu asli apa enggak? Kan bisa juga kan palsu kan. Asli atau enggak. Dan untuk tahu asli atau enggak kan tinggal dilacak ke belakang. Buka aja database yang dipunyai soal itu. Kan database itu harusnya kan tertata. Siapa yang mohonkan, siapa yang usulkan. Apalagi kalau sudah pakai
elektronik tuh, Iya. penuh. Kan kelacak tuh. Bahkan yang masukin siapa, yang Jam berapanya jam ya ketahuan. berapa ketahuan. Iya. Karena enggak. Karena kebiasaan kita sudah ada elektronik, tetap aja ada yang main belakang kan. Iya. Ada yang main melalui proses non elektronik gitu. Iya. Manual Iya. gitu. Iya, iya, iya. Manual atau manual terserah. Jadi kayak masih berantakan banget negara kita deh. Ya untuk negara kita memang kita itu sebabnya kita bukan negara maju. Itu sebabnya kita masih tergolongkan masih setengah-setengah semua. Misalnya dalam demokrasi kita dianggap float, demokrasi float itu adalah demokrasinya cacat. Dan kalau diperiksa angkanya, itu yang tinggi ya proseduralnya tuh. Ada pemilunya. Ya kan pemilunya paling jelimet. Kalau istilahnya Pak Ramlan Surbakti itu paling jelimet dunia dan akhirat. Jelimet banget pemilu kita itu. Paling kompleks. Iya. Ada lengkap. Tapi begitu substansinya misalnya penegakan hukum berantakan. Kita 3 poin berapa dari 10, skala 10. Toleransi, berantakan semua itu. Yang substansi. Tapi yang formilnya Perangkat-perangkatnya ada sebenarnya. ada. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat kita itu sebenarnya kita negara yang cukup lengkap, Ceng. Ada penyelenggara pemilu misalnya, ada pengawas pemilu, ada pengawas terhadap penegakan etiknya pemilu bahwa DKPP-nya. Paling jelimet tuh, nggak ada negara lain kayak gitu. Nggak ada. Jarang sekali negara yang punya 3 lapis. Tapi pertanyaannya, itu bekerja secara baik nggak untuk mengawal pemilu kita? Kan enggak. Jadi kita ini kayak lari di treadmill. Situ aja capek. Berkeringat banyak. Iya. Capek, tapi tetap di situ aja. Nggak bergerak. Kecuali kalau treadmillnya Di bawah ya. Iya. Sebenarnya dengan kurun waktu 26 tahun, dengan kondisi yang seperti ini ada nggak sih negara yang secara demokrasi bisa tumbuh ideal? Kalau dibandingin sama negara lain ya? Tentu harus ada riset ya. Tapi survei-survei yang ada mungkin kita bisa lihat. Contoh misalnya, Timor Leste lumayan tuh. Demokrasinya? Iya, dia naik tuh. Tingkat, kalau tidak salah ya, korupsinya juga lumayan tuh. Paling tidak lompat. Indonesia pernah mengalami lompatan luar biasa. Pada saat? Pasca 98, kita itu indeks persepsi korupsi kita itu 1,8, 1,9. Itu artinya? Dari skala 10. 10, oke. 1,9. Iya. Jadi ya jelek banget Jelek, sebenarnya. ya. Tapi kita adalah negara yang sempat mengalami lonjakan paling drastis. Dari 98 sampai 2014, kita melonjak itu 2 kali lipat. Kita 3,6. Oke. 2014. Kita negara yang dipuji banyak orang. Sampai 2014? 2014. Begitu 2014, kita sempat naik dikit sampai 4,0, tapi kita langsung lonjak turun. Jadi istilahnya Pak Jokowi itu kayak back to square one. Dia mulai dari 36, balik ke 36 lagi. 10 tahun, 10 tahun. seakan-akan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Nah gitu. Nah artinya apa? Jangan-jangan efek treadmill yang kita lakukan itu. Kita banyak bergerak, tapi nggak banyak berkeringat, tapi nggak bergerak dari tempat itu. Itu yang ngukur indeks korupsi itu siapa? Nah, indeks persepsi gini nih. Indeks persepsi korupsi ini orang sering bayangkan kan cuma indeks persepsi korupsi. Enggak, Cing. Dia itu ada 12 sampai 13 variabel yang dihitung. 9 di antaranya itu adalah survei-survei besar dunia. Misalnya survei demokrasi, indeks demokrasi dimasukkan tuh. Terus political economical risk consultancy dimasukkan. Rule of law index dimasukkan di situ. Terus dia punya rumusnya dikalibrasi, keluarlah angka. Jadi indeks persepsi korupsi kita itu jangan bayangkan sekedar korupsi aja. Iya, bukan cuman berapa uang yang didapat gitu. Bukan Merusak aturan juga termasuk. Merusak aturan, penegakan hukum jalan apa enggak, demokrasinya jalan atau enggak, toleransinya ada apa enggak, ekonominya apa, gejala tadi yang apa konflik kepentingannya tinggi apa enggak. Itu diukur semua tuh. Bukan diukur,
masuk menjadi parameter. Ah, Itu sebabnya indeks persepsi korupsi itu relatif menarik untuk dilihat. Walaupun judulnya indeks persepsi korupsi, tapi sebenarnya item yang ada di dalamnya itu banyak. Nah, kita itu sempat naik sampai 4,0, lalu kemudian turun jadi 3,6. Turun drastis. waktu 3,4. awal berarti awal Pak Jokowi naik 4,0. Awal Pak Jokowi naik dari 3,4 sampai 4. 4,0. Ya. Ya. Itu sampai 2017-2018. 2019 langsung mengalami penurunan. Dan mungkin itu cara kita membaca Pak Jokowi. Ah, Jokowi awal itu kan agak beda dengan Jokowi akhir. ya. Itu sebabnya majalah Times juga kasih New Hope kan. New Hope ya. Kan harus kita akui itu. Ya. Jokowi di awal itu kan menawarkan beberapa harapan. Ya. Itu sebabnya angka-angka itu menjadi naik. Tapi sekitar berapa tahun setelahnya, orang kemudian sadar bahwa ternyata dia sama aja. Dia bukan kita, tapi dia adalah dia. Iya, iya. Dia adalah dia bukan kita. Kita akhirnya sadar, dan akhirnya kemudian kan memang kayak balik. Kalau yang sekarang nih, hampir 100 hari, ada nggak perubahan model gaya pemerintahannya, indeks-indeksnya itu ada walaupun masih singkat ya, tapi ada nggak perubahannya? Kalau kita ngomong kan 3 level ya, Yeah. 3 level kita ngomongin. Satu, kalau berharap, siapa yang nggak berharap? Saya Yeah. pasti berharap. Yeah. Kenapa? Karena kita cintailah Republik Yeah. ini kan. Kita berharap lebih baik. Kalau berharap, kita pasti berharap lebih baik. Yang kedua, secara angka. Indeks satu-satunya survei yang baru keluar kayaknya Kompas. Kompas, 80% kalau nggak salah. 80%. Iya. Kalau di-compare dengan Jokowi di 100 hari awal, ini lebih tinggi nih. Oke. Karena Jokowi 100 hari awal kalau nggak salah 60-70-an. Ya. Lebih tinggi nih. Nah, tapi yang ketiga, mungkin yang harus kita bincangkan secara panjang kali lebar, dalam, tebal, itu adalah apakah ada faktor-faktor yang bisa kita ukur yang menjadikan bahwa harapan kita itu akan dapat kenyataan. Kita bisa harapan 1, harapan 2 lah setidaknya. Bukan juara mengharap 1. Gitu. Iya. Mengharap juara ya. Mengharap juara gitu, bukan itu. Iya. Kita berharap, ada nggak faktor-faktor itu? Nah, faktor-faktor ini yang menurut saya sampai sekarang masih kering. Paling enggak kalau kita mencoba membacanya. Satu, faktor seberapa jauh dia lepas dari intervensi misalnya presiden terdahulu, rezim terdahulu. Ini kan enggak nih, jelas enggak. Masih ya? Masih lah. Ya kan, apalagi ada anaknya di situ. Ya. Gitu. Yang kedua, faktor dia menaikkan, yang saya bilang tadi 4 level, dia naikkan ke hal yang ideal. Ternyata kan enggak. Ya kan? Undang-undang yang mengatakan idealnya menteri cuma 35, diterabas sama dia, dibuang gitu. Itu diubahnya pakai apa sih? Mengubah undang-undang. Iya, DPR juga? Kan kalau undang-undang itu DPR, presiden. Iya. Harus ketemu bareng. Nah, mereka ketemu bareng, langsung ilangin pasal itu. Di masa Pak Jokowi apa di masa Pak Prabowo tuh? Di masa Pak Prabowo. Lah, cepet banget ininya berarti. Iya. Setidaknya di masa ketika sudah disepakati bahwa pemenangnya adalah Prabowo. Tinggal menuju proses pelantikan. Itu yang membuat dalam banyak cerita di publik ya. Kasak kusuklah timnya untuk membuka lebar-lebar nih jumlah menteri, karena undang-undang membatasi 35. Iya. Sekreatif-kreatifnya Jokowi, dia cuma bisa 50-an. Iya. Dulu SBY kebanyakan. Akhirnya itu asal muasal. 2009 itu SBY kebanyakan. Itu yang membuat ditahan tuh. Jangan kebanyakan dong. Ya. 35 aja. Kan gitu tuh. Nah, tapi begitu Pak Prabowo menang, belum pelantikan, mulai kasak kusuk timnya. Apalagi koalisinya koalisi gede, Bos. Iya. Koalisi gede itu kalau kuenya kecil, nggak kenyang. Iya. Nggak kenyang pasti. Bisa saling makan juga nanti. Bisa saling makan. Iya. Satu-satunya cara adalah gedein kuenya. Dan cara menggedein kuenya adalah membatalkan limitasi jumlah menteri itu. Dan hasilnya sekarang kita 120-130. Iya.
Dan itu legal itu, ya, jadi iya, itu yang disebut dengan autocratic legalism. Jadi iya. untuk membenarkan keinginan kekuasaan, dia nggak usah nanya publik, dia bikin aja undang-undangnya, dia ubah aja menurut seenaknya sendiri, digoreng tuh undang-undangnya, dimasak, lu mau suka atau enggak, iya kan, sama dengan makanan bergizi tuh, dia masak aja kan, lu mau suka atau enggak, ya urusan lu. Ini kan makanan bergizi bukan makanan enak gitu. Tapi pada saat yang sama orang boleh dong mengkritisi. Kalau nggak enak ya boleh dong. Boleh ya. Apalagi kan itu dibangun dari uang pajak kita. Iya. Makanya kalau tiba-tiba ada influencer maki-maki orang yang bilang nggak enak, menurut saya nggak pas. Nggak pas ya. Nggak pas lah. Apalagi bangunan logikanya dia pakai si contoh anaknya sendiri. Itu urusan private kali itu. Ini bukan urusan publik. Kalau ini urusan publik nih. Anak itu punya andil terhadap negara. Karena dia bayar pajak. Dia sebagai pemilik negara. Penguasa itu hanya pelayan. Ya. Oke, kembali ke yang 100 hari ini. 80% udah oke tuh idenya. Apa namanya? Kayak tingkat kepuasannya katanya. Nah, mungkin yang harus kita bincangkan itu adalah level yang ketiga yang saya bilang tadi. Level di mana ada nggak faktor yang membuat kita bisa kayak oh ini kayaknya ada harapan nih. Nah, faktor ini yang minim. Misalnya janji pemberantasan korupsi, gua akan maafkan. Pertama ngomongnya kan gua akan kejar ke Antartika. Beda berapa menit, berapa hari kemudian wacana maafkan. Iya. Belum lebaran malah. Masih jauh lebaran. Udah maaf-maafan duluan. Kalau kita lihat dari menteri-menterinya banyak yang blunder-blunder, itu pertanda apa sih? Kayak kalau masa kok nggak takut sih sama Pak Prabowo ya? Kalau lu bertindak kayak gini, lu pasti Pak Prabowo marah dong. Harusnya kok kayak nggak ada kehati-hatian itu gitu. Kesalahan-kesalahan yang, kok lu berani banget, emang yakin Pak Prabowo nggak bakal tahu kalau lo kayak begini gitu? Ya tetap ada dua kemungkinan. Menurut saya tetap saja ya itu kualitas pribadi masing-masing, plus pada saat yang sama jangan-jangan ya kayak uji coba nih, nyoba-nyoba kan. Kalau ditegur ya berarti keras nih. Ya coba-coba mancing-mancing, coba-coba test case gitu. Kalau dibiarin ya terusin. Berarti ya sama aja, biasa aja nih. Nah, kita nggak tahu nih di tubuh internal apakah yang begituan diselesaikan atau tidak. Ya. Tapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana harapan itu tumbuh. Karena sampai sekarang, menurut saya nih ya, orang boleh beda pendapat, harapan itu belum tumbuh. Yang banyak itu masih apa yang dimarahin Pak Prabowo sendiri, masih omon-omon kan. Sampai saat ini kan. Betul. Misalnya riset dikti yang katanya mau membangun AIUEO, sampai sekarang masih omon-omon gitu. Belum jelas apa yang mau dilakukan for the next 5 years. Begitu juga yang tempat lain. Kebanyakan masih omon-omon. Ya memang belum 100 hari ya. Baru sekitar menjelang 100 hari. Ya harus kita fair. Belum, tidak mudah. Tapi bayangan kita kan harusnya cetak birunya udah keluar nih. Ada harapan publik. Saya kasih contoh misalnya, saya dunia pendidikan aja karena saya dekat dengan pendidikan. Betulkah jawaban problem pendidikan kita dengan membuat sekolah unggulan? Saya nggak tahu karena saya bukan orang pendidikan. Maka mari kita diskusikan secara detail. Saya masih ingat putusan MK dulu ketika membahas sekolah-sekolah internasional. Sekolah bertaraf internasional itu. MK bilang, karena yang namanya pendidikan adalah hak semua orang, jadi nggak boleh dibedakan ada sekolah berskala nasional, internasional, unggulan, model, nggak boleh. Nah, jangan-jangan proses yang dulu dilakukan 2009 oleh Pak SBY itu mencoba diulangi lagi sekarang dengan keunggulan. Nah, saya nggak tahu, tapi bayangan saya adalah ya itu tadi, jangan-jangan akan ada perdebatan lagi soal unggulan tidak unggulan. Dua misalnya, saya ngelihat kesan apapun sekarang
kementerian apapun, cara apapun, seakan-akan jalannya adalah retreat dibawa ke Magelang. Iya. Mau ada lagi katanya ya? Iya, semua tuh. Semua bupati. Hah? Sama bupati? Bupati nanti nih pertanyaannya, kalau sudah pelantikan semua bupati, wali kota, gubernur mau dibawa juga ke Magelang. Kementerian kemarin sudah tuh, ada beberapa kementerian bawa semua pejabatnya. Ya saya nggak tahu, silahkan orang-orang yang paham pendidikan, orang yang paham itu apakah itu, tapi jangan-jangan ini udah kayak palu melihat persoalan semua kayak paku gitu. Iya. Getok aja udah. Caranya tok aja. Getok aja pokoknya. Satu-satunya jalan adalah getok gitu. Satu-satunya jalan adalah semua problem itu, problem koordinasi diselesaikan dengan cara retreat. Jangan-jangan. Nah, saya selalu khawatir yang begituan tuh. Kenapa? Karena kita kayak apa ya? Ingat istilah monkey business nggak? Iya. Monkey business. Monkey business itu kan adalah cara paling mudah untuk memperbodoh orang. Ya. Ketika itu kan ingat sejarahnya ya, ada monkey disuruh nangkap, siapa yang dapat monkey gue bayarin 10. Minggu depan gue bayarin 20. Minggu depan gue bayarin 30. Oh, orang semua makin susah cari dapat monkey kan. Dapat monkey makin mahal gitu. Pokoknya siapa yang masih dapat gue bayarin 50. Wah, orang kasak kusuk nih, cari dimanapun dapat monkey bayar 50. Begitu monkey-nya udah banyak banget dipegang oleh orang ini, dia pura-pura aja bilang, saya dengar bos itu mau beli 100 sekarang karena mahal banget. Gini deh, gue lepasin monkey gue, lu beli harga segini, nanti lu jual 100. Lepas lah. Habis itu monkey-nya orang jualin, ternyata pembelinya udah lari gitu. Saya kira, saya khawatir yang begitu-begitu tuh. Jadi hanya rame pada saat rame saja. Jadi semua orang begitu rame ojek online, semuanya ojek online gitu. Begitu rame jualan apa, semuanya rame jualan apa. Akhirnya yang terjadi bukan kesejahteraan bersama, tapi kemiskinan kolektif gitu. Kesalahan kolektif. Nah, yang gitu-gitu tuh. Jadi saya khawatir, apa iya sih problem di negara ini semua diselesaikan dengan cara itu? Dengan cara retreat. Jangan-jangan harusnya ada cara kreatif baru. Ya. Gitu-gitu. IO retreat oke nih. Ya. Kayak outbound ya. Oke, Mas Uceng, terima kasih. Makasih banget. Ini waktunya terbatas sih karena memang kegiatannya banyak banget. Mudah-mudahan besok-besok Jakarta bisa mampir lagi ya. Ya, Cing, nanti ngomong yang jangan yang serius-serius. Iya, oke. Nyari maksudnya kita udah sering bercanda, dapat orang yang pintar, pengennya nambah ilmu. Nambah ilmu itu wajib loh. Iya. Iyalah kalau gitu. Oke, makasih ya Mas Uceng ya. Makasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Makasih ya.